Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Kali ini ceramah yang dibacakan berjudul 4 Kesunyataan Mulia. Namun Anda jangan mengharapkan akan mendengar Ajahn Chah menguraikan, ini loh duka Arya Saca, ini loh duka samudaya Arya Saca, ini loh yang dimaksud duka niroda Arya Saca, atau ini loh kesunyataan keempat duka niroda gamini patipada Arya Saca. Bukan teori seperti itu. Tetapi Ajahn Chah akan menguraikannya dalam praktek keseharian kita. Ceramah ini dibawakan oleh Venerable Ajahn Chah di Manjusri Institute in Cambria, United Kingdom, pada tahun 1977, ketika Ajahn Chah mengunjungi pusat Tibetan di Inggris Utara. Sekedar catatan tambahan, dalam ceramah ini Ajahn Chah sempat memberitahukan bahwa pada saat itu, tahun 1977, sudah ada 40 cabang wiharanya. Tetapi pada tahun 2018, ada catatan bahwa sudah ada lebih dari 300 cabang wihara Wat Nong Pah-pong, baik besar maupun kecil. 4 Kesunyataan Mulia, ceramah Venerable Ajahn Chah. Hari ini saya diundang Kepala Biara untuk membabarkan ajaran pada Anda. Jadi saya minta Anda duduk dengan tenang dan memusatkan pikiran. Karena kendala bahasa, kita harus menggunakan seorang penterjemah. Tanpa perhatian yang seksama, Anda mungkin tidak akan mengerti. Selama saya tinggal di sini, saya merasa senang. Baik guru maupun Anda semua, para muridnya, telah memperlakukan saya dengan ramah, dengan penuh senyum. Sepertinya Anda telah mempraktekkan dhamma yang sesungguhnya. Tempat kalian ini juga sangat mengagumkan. Dan begitu luas. Saya mengagumi dedikasi Anda yang berusaha merenovasinya dan menyediakan tempat untuk berlatih dhamma. Selama menjadi guru beberapa tahun ini, banyak masa sulit yang telah saya alami. Saat ini kurang lebih ada 40 cabang wihara Wat Nong Pah-pong. Tetapi sampai hari ini pun masih ada murid saya yang sulit dipahami. Ada yang sudah mengerti, tetapi tidak mau berlatih, dan ada yang tidak mengerti dan tidak mencoba mengerti. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan terhadap mereka. Mengapa manusia mempunyai pola pikir demikian? Sikap tidak peduli itu tidak begitu baik. Tetapi meskipun demikian, mereka tetap tidak mau memahami. Banyak orang yang diliputi keraguan saat berlatih. Mereka selalu ragu. Mereka semua ingin menuju Nibbana, tetapi mereka tidak mau melalui jalurnya. Ini membingungkan. Ketika saya menyuruh mereka meditasi, mereka ketakutan. Atau kalau tidak, mereka mengantuk. Seringkali mereka ingin melakukan hal-hal yang tidak saya ajarkan. Ketika saya bertemu dengan yang terhormat Kepala Biara di sini, saya menanyakan tentang murid-murid beliau. Beliau mengatakan hal yang sama terjadi di sini. Inilah yang membuat luka hati seorang guru. Ajaran yang akan saya babarkan untuk Anda hari ini adalah jalan untuk mengatasi masalah pada saat ini. Pada hidup ini. Beberapa orang mengatakan mereka begitu sibuk sampai-sampai tidak punya waktu untuk berlatih dhamma. Apa yang dapat kami lakukan? Tanya mereka. Saya bertanya, apakah kalian bernafas saat bekerja? Mereka jawab, tentu saja. Jadi bagaimana kalian bisa punya waktu untuk bernafas kalau kalian begitu sibuk? Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Jika kalian punya sati atau perhatian kewaspadaan saat bekerja, kalian akan punya cukup banyak waktu untuk berlatih. Berlatih meditasi sama halnya dengan bernafas. Saat bekerja kita bernafas. Saat tidur kita bernafas. Saat duduk kita bernafas. Mengapa kita punya waktu untuk bernafas? Karena kita melihat betapa pentingnya bernafas. Jadi kita selalu dapat menyediakan waktu untuk bernafas. Begitu pula, jika kita melihat pentingnya berlatih meditasi, maka kita akan mempunyai waktu untuk itu. Pernahkah Anda menderita? Pernahkah Anda bahagia? Disinilah kebenaran. Disinilah Anda harus berlatih dhamma. Siapakah itu yang berbahagia? Pikiran yang berbahagia. Siapa yang menderita? Pikiran. Dimanapun hal-hal semacam itu muncul, di situ pula lah mereka lenyap. Sudahkah Anda mengalami penderitaan? Sudahkah kalian mengalami kebahagiaan? Mengapa demikian? Apa yang menyebabkan semua ini? Inilah masalah kita. Jika kita mengetahui penderitaan, penyebab penderitaan, hilangnya penderitaan,
dan jalan yang menuju ke akhir penderitaan, kita dapat memecahkan masalah itu. Ada dua macam penderitaan. Penderitaan biasa dan penderitaan tidak biasa. Penderitaan biasa adalah penderitaan yang memang menjadi sifat dari semua kondisi. Berdiri adalah penderitaan, duduk adalah penderitaan, berbaring adalah penderitaan. Ini adalah penderitaan yang memang ada di dalam setiap fenomena yang terkondisi. Bahkan Sang Buddha pun mengalami hal-hal semacam itu. Beliau mengalami rasa nyaman dan rasa sakit, tetapi mengenalinya sebagai kondisi alami. Beliau tahu bagaimana mengatasi perasaan-perasaan yang timbul dari rasa nyaman dan rasa sakit ini lewat pengertian terhadap sifat alami. Karena pengertian inilah, maka perasaan-perasaan yang timbul tidak mengganggu beliau. Jenis penderitaan yang kedua inilah yang penting, yaitu penderitaan yang masuk dari luar, penderitaan yang tidak biasa. Jika kita sakit, mungkin kita akan memerlukan suntikan dokter. Saat jarum suntik disuntikan, ada sedikit rasa sakit. Itu hal yang wajar. Saat jarum dicabut, rasa sakit itu pun ikut lenyap. Ini adalah penderitaan yang biasa, tidak ada masalah. Semua mengalami. Penderitaan yang tidak biasa adalah penderitaan yang timbul dari apa yang kita sebut upadana, kemelekatan pada sesuatu. Ibarat mendapat suntikan yang berisi racun. Ini bukan lagi rasa sakit biasa, melainkan rasa sakit yang berakhir dengan kematian. Demikian juga penderitaan yang timbul karena kemelekatan. Pandangan yang salah, yang tidak mengetahui bahwa segala sesuatu yang terkondisi itu tidak kekal, adalah masalah yang lain lagi. Keadaan yang terkondisi adalah alam samsara. Bila kita tidak menginginkan adanya perubahan, kita pasti menderita. Ketika kita berpikir bahwa badan ini adalah kita atau milik kita, rasa takut timbul saat kita melihat badan ini berubah menjadi tidak lebih baik. Lihatlah nafas. Sesudah masuk ia harus keluar. Sesudah keluar ia harus masuk lagi. Begitulah sifatnya. Dan karena sifat inilah kita mampu bertahan hidup. Jika kita hanya menghembuskan nafas keluar atau hanya menghirup masuk saja, kita tidak dapat hidup. Segala sesuatu tidak berjalan seperti itu. Begitulah kondisi. Tetapi kita tidak menyadari hal itu. Misalnya, kita kehilangan sesuatu benda. Jika kita berpikir bahwa benda itu benar-benar milik kita akan berlarut-larut bersedih karenanya. Dan jika kita tidak dapat melihatnya sebagai sesuatu yang terkondisi, yang menjalani sifat alaminya, maka kita akan menderita. Jika kita hanya menghirup nafas dan tidak mengembuskannya, mengembuskan nafas saja tanpa menghirupnya, dapatkah kita hidup? Hal yang terkondisi memang harus berubah. Melihat hal ini adalah melihat Dhamma, melihat anicang atau perubahan. Hidup kita tergantung dari perubahan semacam itu. Bila kita mengetahui segala sesuatunya seperti apa adanya, kita dapat melepaskannya. Tujuan latihan Dhamma adalah mengembangkan pengertian tentang bagaimana berlangsungnya proses hukum alam. Dan dengan demikian, penderitaan tidak muncul. Jika kita mempunyai pola pikir yang salah, maka kita akan berselisih dengan dunia, dengan Dhamma, dan dengan kebenaran. Misalkan Anda sakit, dan harus dirawat di rumah sakit. Kebanyakan orang berpikir, tolong, jangan biarkan saya mati. Saya tidak mau mati. Saya ingin sembuh. Ini adalah cara berpikir yang salah, yang akan membawa penderitaan. Anda harus berkata pada diri sendiri, saya berusaha mengobati jasmani ini. Jika saya akan sembuh, ya sembuh. Dan jika saya akan mati, ya mati. Ini adalah cara berpikir yang benar. Karena kita tidak dapat sepenuhnya mengatur keadaan. Jika kita berpikir seperti ini, sembuh atau tidak sembuh tidak jadi soal. Kita tidak bisa salah. Dan kita tidak perlu khawatir. Ingin sembuh dengan segala cara dan takut menghadapi kematian, ini adalah pikiran yang tidak mengerti kondisi. Kita harus berpikir, jika saya sembuh, itu bagus. Jika tidak, itu pun bagus. Dengan begitu kita tidak dapat salah. Kita tidak perlu menangis atau takut. Karena kita telah menyesuaikan diri dengan segala sesuatu seperti apa adanya. Sang Buddha melihat dengan jelas.
Ajaran beliau selalu relevan, tidak pernah ketinggalan zaman, tidak pernah berubah. Pada zaman sekarang pun masih tetap benar seperti dulu. Belum ketinggalan zaman. Segala sesuatunya masih tetap benar seperti dulu. Belum ketinggalan zaman. Segala sesuatu masih seperti apa adanya. Belum berubah. Dengan membawa ajaran ini ke dalam sanubari, maka kita dapat memperoleh ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam ajaran, ada gambaran mengenai bukan diri, ini bukanlah aku, bukan milikku. Tetapi orang tidak suka mendengarkan ajaran-ajaran seperti ini, karena mereka terikat pada konsep diri. Inilah penyebab penderitaan. Kita harus merenungkannya. Hari ini seorang wanita bertanya tentang bagaimana cara menghadapi kemarahan. Saya katakan bahwa jika lain kali kemarahan itu timbul, pasanglah jam weker dan taruhlah di depan mata. Kemudian sediakan 2 jam untuk mengusir kemarahan itu. Jika kemarahan itu benar-benar miliknya, maka ia mungkin bisa mengusir kemarahan itu dengan berkata, "Pergilah dalam waktu 2 jam." Tetapi nyatanya kita tidak berkuasa memerintah seperti itu. Kadangkala dalam 2 jam kemarahan itu belum berlalu. Sedangkan pada kesempatan lain, 1 jam saja sudah cukup. Berpegangan pada kemarahan sebagai milik pribadi akan membawa penderitaan. Jika ia benar-benar milik kita, seharusnya ia patuh. Jika tidak, berarti itu hanyalah tipuan. Jangan terpedaya. Jangan tertipu baik oleh pikiran sedih atau gembira. Jangan tertipu baik oleh pikiran mencinta atau membenci. Semuanya hanyalah sementara. Pernahkah Anda marah? Ketika Anda marah, bagaimana rasanya? Nyaman atau tidak? Jika terasa tidak enak, mengapa tidak dibuang saja perasaan itu? Mengapa repot-repot disimpan? Bagaimana Anda menyebut diri Anda pandai dan bijaksana jika Anda melekati hal-hal semacam itu? Semenjak lahir sudah berapa kali Anda ditipu oleh pikiran sehingga menjadi marah? Ada hari-hari di mana pikiran bahkan dapat menyebabkan seluruh anggota keluarga bertengkar atau menyebabkan Anda menangis semalaman. Tetapi masih saja marah. Kita masih melekat pada hal ini dan itu, kemudian menderita. Jika Anda tidak melihat ke dalam penderitaan, maka Anda akan tetap menderita. Jika Anda melihat penderitaan dalam kemarahan hari ini, buanglah. Jika tidak dibuang, kemarahan itu akan terus-menerus dan pasti membawa penderitaan. Tidak ada kesempatan untuk beristirahat. Dunia samsara memang seperti itu. Jika kita tahu sebagaimana adanya, kita dapat memecahkan masalahnya. Sang Buddha bersabda bahwa untuk mengatasi penderitaan adalah melihat bahwa ini bukanlah aku. Ini bukanlah milikku. Ini adalah metode yang sempurna. Tetapi biasanya kita tidak memperhatikan hal ini. Ketika penderitaan muncul, kita hanya sedih tanpa belajar darinya. Kita harus benar-benar memperhatikan penderitaan yang timbul, penyebabnya, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan untuk mengembangkan kebudayaan. Perhatikanlah baik-baik. Saya akan memberikan dhamma di luar kitab. Beberapa di antara Anda mungkin tidak menyadari bahwa ini adalah ajaran dhamma. Kebanyakan orang melihat kitabnya, tetapi tidak melihat dhamma. Hari ini saya akan memberikan ajaran di luar kitab. Beberapa orang mungkin akan melewatkan intinya atau bahkan tidak mengerti. Misalkan, ada 2 orang yang sedang berbicara, dan kemudian melihat seekor ayam dan seekor itik. Yang satu berkata, "Mengapa ayam itu tidak seperti itik? Mengapa itik itu tidak seperti ayam?" Dia ingin agar ayam itu menjadi seperti itik, dan itik menjadi seperti ayam. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Meskipun orang tersebut berharap sepanjang hidupnya, maka hal itu tidak akan terjadi. Karena ayam adalah ayam, dan itik adalah itik. Selama orang berpikir semacam itu, ia akan menderita. Orang yang satu mungkin melihat bahwa ayam adalah ayam, dan itik adalah itik, begitu saja. Tidak ada masalah. Ia melihat dengan benar. Jika Anda menginginkan ayam menjadi itik atau sebaliknya, Anda pasti akan menderita. Demikian juga, hukum anicca mengatakan bahwa segala sesuatunya tidak kekal. Jika Anda menginginkan segala sesuatunya menjadi kekal, Anda akan menderita.
Tiap kali ketidakkekalan menampakkan diri, Anda akan kecewa. Seseorang yang melihat bahwa segala sesuatu memang bersifat tidak kekal akan tenang. Dia tidak akan berada dalam konflik. Sebaliknya, yang menginginkan segala sesuatunya kekal tidak akan tenang. Bahkan mungkin tidak bisa tidur. Itu adalah ketidakpedulian tentang anicang, ketidakkekalan. Jika Anda ingin mengenal Dhamma, kemana harus mencari? Kita harus mencarinya dalam tubuh dan pikiran ini. Anda tidak akan menemukannya di rak-rak buku. Untuk benar-benar melihat Dhamma, kita harus melihat pada tubuh dan pikiran. Hanya dua hal ini. Pikiran memang tidak terlihat oleh mata fisik. Ia harus dilihat dengan mata batin. Sebelum Dhamma dapat direalisasikan, kita harus tahu kemana harus mencari. Dhamma yang ada di dalam tubuh harus dilihat pada tubuh. Dan dengan apa kita melihat tubuh? Dengan pikiran. Kita tidak akan melihat Dhamma jika mencari arah lain. Karena baik kebahagiaan maupun penderitaan selalu muncul di sini. Atau, sudah pernahkah Anda melihat kebahagiaan tumbuh di pohonan, sungai, atau cuaca? Kebahagiaan dan penderitaan adalah perasaan yang muncul dari tubuh dan pikiran kita sendiri. Maka dari itu, Sang Buddha mengatakan pada kita untuk mengenali Dhamma persis di sini. Dhamma ada di sini. Dan disinilah kita harus melihat. Guru Anda mungkin menyuruh Anda mencarinya di buku-buku. Tetapi jika Anda benar-benar mengira bahwa disitulah Dhamma sebenarnya berada, Anda tidak akan pernah melihatnya. Setelah melihat buku-buku itu, Anda harus merenungkan ajaran itu. Dengan demikian, Anda akan mengerti Dhamma. Di mana letak Dhamma yang sebenarnya? Ia berada persis di sini, di dalam tubuh dan pikiran kita. Gunakanlah pikiran kita untuk merenungkan tubuh jasmani dan inti dari latihan perenungan ini. Bila kita melakukan hal ini, kebijaksanaan akan muncul dalam pikiran. Bila ada kebijaksanaan dalam pikiran kita, maka segala sesuatu akan lebih baik. Kemanapun kita melihat akan ada Dhamma. Kita akan melihat anicang, dukkha, dan anatta setiap saat. Anicca artinya sementara. Dukkha, jika kita melekat pada hal-hal yang sementara, kita pasti menderita. Karena mereka bukan kita atau kepunyaan kita. Dalam arti anatta. Tetapi jika kita tidak melihat hal ini, kita akan selalu melihatnya sebagai kita atau milik kita. Ini artinya kita tidak melihat kebenaran dari konvensi atau kesepakatan bersama. Kita harus mengerti tentang konvensi. Sebagai contoh, semua yang hadir di sini mempunyai nama. Apakah nama-nama itu dilahirkan bersama kita atau diberikan sesudahnya? Mengertikah kalian? Inilah konvensi. Apakah konvensi itu berguna? Tentu saja. Sebagai contoh, misalkan ada 4 orang lelaki, yaitu A, B, C, dan D. Mereka semua harus punya nama sendiri-sendiri untuk memudahkan komunikasi dan kerja bersama. Jika kita ingin berbicara kepada Pak A, kita dapat memanggil Pak A, dan beliau akan datang, bukan yang lain. Ini adalah kemudahan yang diberikan konvensi. Tetapi jika kita melihat dalam-dalam, kita akan melihat kekosongan. Yang ada hanya 4 elemen, tanah, air, angin, dan api. Hanya inilah tubuh kita. Tetapi kita tidak melihatnya seperti itu karena kekuatan kemelekatan, atau dupadana. Jika kita mau melihat dengan jelas, kita akan melihat bahwa yang disebut manusia itu tidaklah seberapa. Bagian yang padat adalah elemen tanah. Bagian yang cair adalah elemen air. Bagian yang bergerak adalah elemen angin. Dan bagian yang panas adalah elemen api. Perpaduan keempat elemen itulah yang kita sebut manusia. Bila dipisah-pisahkan, kita hanya akan melihat tanah, air, angin, dan api. Lalu di mana orangnya? Tidak ada. Itulah sebabnya, mengapa Sang Buddha mengajarkan bahwa tidak ada latihan yang lebih tinggi daripada melihat bahwa ini bukan aku dan bukan milikku. Semuanya hanyalah konvensi. Jika kita memahami segala sesuatunya dengan jelas seperti ini, kita akan berada dalam kedamaian. Jika saat ini kita menyadari ketidakkekalan, bahwa segala sesuatu bukanlah kita atau milik kita, ketika mereka hancur, kita tidak akan terganggu. Karena toh mereka bukan milik siapapun. Mereka hanyalah elemen tanah, air, angin, dan api. Sulit bagi orang untuk melihat hal ini. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Jika kita dapat melihat hal ini, kita akan merasa tentram. Tidak akan ada begitu banyak kemarahan, ketamakan, atau hayalan.
Jika kita dapat melihat kebenaran ajaran Sang Buddha, kita tidak akan memerlukan terlalu banyak guru. Tidak perlu mendengarkan ajaran setiap hari. Jika mengerti, maka kita akan mengerjakan apa yang dituntut dari kita. Apa yang membuat orang sulit dipahami adalah mereka tidak mau menerima nasihat-nasihat guru. Di depan guru, mereka bertindak lebih baik, tetapi mereka menjadi pencuri di belakangnya. Manusia memang sulit dipahami. Orang-orang Thailand pun seperti ini. Itulah sebabnya mereka harus mempunyai banyak guru. Waspadalah. Jika tidak waspada, Anda tidak akan melihat Dhamma. Anda harus tangkap terhadap situasi. Dengarkanlah nasihat-nasihat dan pertimbangkan baik-baik. Apakah bunga ini indah? Apakah Anda melihat keburukan bunga ini? Berapa lama mereka akan tetap indah? Akan jadi seperti apakah nantinya? Mengapa itu berubah? Dalam waktu 3 atau 4 hari, Anda harus membuang bunga itu, bukan? Ia kehilangan keindahannya. Orang melekat pada keindahan dan kebaikan. Jika sesuatu tampak baik, mereka langsung saja melekat. Sang Buddha mengajar kita untuk melihat sesuatu yang indah sebagai sesuatu yang indah tanpa terikat padanya. Jika ada perasaan menyenangkan, jangan terpedaya. Kebaikan atau goodness dari keindahan bukanlah sesuatu yang pasti. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang pasti. Inilah kesunyataan. Hal-hal yang bukan benar adalah hal-hal yang berubah. Misalnya kecantikan. Kebenaran yang ada pada hal-hal semacam itu adalah bahwa semuanya berubah terus. Jika kita percaya bahwa sesuatu itu benar-benar indah, maka saat keindahannya hilang, pikiran kita ikut kehilangan keindahannya. Ketika sesuatu tidak lagi baik, pikiran kita ikut kehilangan kebaikannya. Kita menginvestasikan pikiran kita dalam hal-hal materi seperti ini. Ketika mereka rusak atau hancur, kita menderita karena kita merasa memiliki. Sang Buddha mengatakan pada kita untuk melihat hal-hal ini semata-mata sebagai struktur alam. Keindahan muncul dan dalam beberapa hari akan lenyap. Bisa melihat ini berarti mempunyai kebijaksanaan. Maka dari itu kita harus melihat ketidakkekalan. Jika melihat sesuatu yang indah, kita harus berkata kepada diri kita sendiri, itu tidak indah. Jika berpikir bahwa sesuatu jelek, kita harus mengatakan pada diri sendiri, itu tidak jelek. Cobalah untuk melihat seperti ini. Teruslah merenung seperti ini. Kita akan melihat kebenaran pada hal-hal yang tidak benar. Melihat kepastian pada hal-hal yang tidak pasti. Hari ini saya telah menerangkan jalan untuk mengerti penderitaan, apa yang menyebabkan penderitaan, hilangnya penderitaan, dan jalan menuju akhir penderitaan. Jika kalian mengerti penderitaan, kalian harus membuang penderitaan. Jika kalian mengerti penyebab penderitaan, kalian harus membuang penyebab penderitaan. Berlatihlah untuk melihat hilangnya penderitaan. Lihatlah anicca, dukkha, dan anatta, maka penderitaan pun akan berkurang. Ketika penderitaan menghilang, kemana kita harus pergi? Untuk apa latihan yang kita jalankan? Kita berlatih untuk melepaskan, bukan untuk mendapatkan. Ada seorang wanita yang sore tadi memberitahukan pada saya bahwa dia sangat menderita. Saya bertanya padanya, apa yang diinginkan? Dan dia menjawab, ia ingin penerangan atau enlightenment. Saya berkata, selama kamu masih menginginkan penerangan, kamu tidak akan pernah mencapai penerangan. Jangan menginginkan apapun. Ketika kita mengerti kebenaran penderitaan, kita membuang penderitaan. Ketika kita mengerti sebab-sebabnya, kita tidak menciptakan sebab-sebab tersebut. Kita berlatih untuk membawa penderitaan pada akhir jalan lenyapnya penderitaan. Latihan yang menuju ke penghentian itu adalah dengan melihat ini bukanlah diri. Ini bukan aku atau mereka. Melihat dengan cara seperti ini memungkinkan penderitaan untuk hilang. Ini seperti mencapai tujuan dan berhenti. Itulah penghentian, mendekati nibbana. Dengan kata lain, maju adalah penderitaan. Mundur adalah penderitaan. Berhenti adalah penderitaan. Tidak maju, tidak mundur, tidak berhenti. Apa yang tersisa? Tubuh dan pikiran berhenti di sini. Inilah berhentinya penderitaan. Sulit untuk dimengerti, bukan? Jika kita rajin terus-menerus mempelajari ajaran ini,
kita akan melampaui segala sesuatu dan mencapai pengertian. Akan ada penghentian. Inilah ajaran utama Sang Buddha. Titik akhir. Ajaran Sang Buddha berakhir pada titik tercapainya pelepasan total. Hari ini saya menguraikan nasihat ini pada kalian semua dan juga Yang Mulia Kepala Biara. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Tetapi jangan terburu-buru menghakimi benar atau salah. Dengarkan saja dulu. Jika saya memberi Anda buah dan mengatakan bahwa buah itu enak, kalian catat saja komentar saya itu. Tetapi jangan langsung percaya, karena kalian belum mencicipinya sendiri. Ajaran yang saya berikan hari ini juga demikian. Jika Anda ingin tahu apakah buah ini manis atau masam, kupas, lalu cicipi. Kemudian Anda akan tahu apakah itu manis atau asam. Lalu Anda dapat mempercayai saya, karena telah membuktikannya sendiri. Jadi tolong jangan buang buah ini, simpan dan rasakan. Kenalilah rasanya sendiri. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Saya telah berkesempatan untuk bertemu dengan Anda semua dan juga para guru terhormat lainnya. Anda tadinya tidak berpikir bahwa kita akan bisa bertemu seperti ini, karena kita tinggal berjauhan. Saya rasa pasti ada alasan khusus kenapa kita bisa bertemu seperti ini. Sang Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatunya pasti mempunyai sebab. Jangan lupakan ini. Pasti ada beberapa sebab. Mungkin dalam kehidupan yang lalu kita semua adalah saudara. Mungkin karena guru yang lain tidak datang, saya yang datang. Mengapa demikian? Mungkin karena kita membuat penyebabnya sendiri saat ini. Saya akan meninggalkan Anda semua dengan ajaran ini. Semoga Anda tekun dalam latihan. Tidak ada yang lebih baik daripada berlatih Dhamma. Dhamma adalah pedoman kehidupan. Orang bingung sekarang ini karena mereka tidak mengerti Dhamma. Jika kita mempunyai Dhamma, kita akan tentram. Saya merasa berbahagia berkesempatan membantu Anda dan para guru untuk mengembangkan latihan Dhamma. Saya meninggalkan Anda dengan hati yang berisi harapan-harapan yang baik bagi Anda. Besok, saya akan pergi. Saya tidak yakin kemana. Ini adalah hal yang wajar. Ada kedatangan, harus ada kepergian. Ada kepergian, harus ada kedatangan. Beginilah dunia. Kita jangan terlalu terpengaruh oleh perubahan yang ada. Ada kebahagiaan, kemudian ada penderitaan. Ada penderitaan, kemudian ada kebahagiaan. Ada untung, kemudian ada rugi. Ada rugi, kemudian ada untung. Beginilah segala sesuatunya. Pada masa Sang Buddha, ada seorang murid yang tidak suka pada Sang Buddha. Karena Sang Buddha selalu menuntun mereka untuk tekun berlatih, untuk selalu mawas diri. Mereka yang malas, takut kepada Sang Buddha dan menolak beliau. Ketika Sang Buddha Mahaparinibbana, satu kelompok murid menangis dan sedih karena Sang Buddha tidak bisa membimbing mereka lagi. Kelompok ini belum bijak. Kelompok yang lain merasa bahagia dan lega karena Sang Buddha tidak akan bisa mendorong-dorong mereka dan memerintah mereka untuk berlatih dengan rajin dan sebagainya. Kelompok yang ketiga tetap tenang. Mereka merenungkan bahwa apa yang muncul pasti akan lenyap sebagai konsekuensinya. Ada 3 kelompok ini. Kalian ingin menjadi kelompok yang mana? Kelompok yang menangis adalah kelompok yang masih belum mengerti Dhamma. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menolak Sang Buddha. Beliau selalu melarang mereka melakukan hal-hal tidak bermanfaat yang mereka inginkan. Mereka hidup dalam ketakutan akan nasihat-nasihat Sang Buddha. Pada saat Buddha Mahaparinibbana, mereka merasa sangat lega. Sekarang ini keadaan tidak begitu banyak berubah. Ada kemungkinan guru-guru di sini mempunyai murid-murid yang menolak mereka. Mungkin tidak secara langsung, hanya dalam hati. Memang wajar bagi orang yang masih mempunyai kekotoran batin untuk bertindak seperti itu. Bahkan Sang Buddha pun ada yang membenci. Saya juga mempunyai murid yang seperti itu. Saya mengatakan kepada mereka untuk berhenti berbuat jahat, tetapi mereka menyayangi perbuatan jahat. Jadi mereka membenci saya. Banyak yang seperti ini. Semoga kalian semua pandai membawa diri dalam berlatih Dhamma. Kalena dhammat savanang etamang kalamuttamang